Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak sekian lama akhirnya saya memberanikan diri kembali untuk membuat konten kembali. Jadi pada kali ini saya ingin membagikan 5 reksadana obligasi yang dijual di aplikasi Bibit, itu yang rutin membagikan dividen setiap bulan. Sedikit cerita, jadi sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan dividen dari reksadana obligasi. Yang pertama dari reksadana obligasi BNI AM Short Duration Bond Index kelas R1, dan yang kedua adalah RDO atau reksadana obligasi BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi. Nah, reksadana obligasi apa aja yang rutin membagikan dividen? Berikut saya sudah membuat list 5 reksadana obligasi yang dijual di Bibit yang rutin membagikan dividen setiap bulan. Ya. Yang pertama ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi. Saya baru saja mendapatkan dividen dari reksadana obligasi ini. Namun dividen yang diperoleh tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk unit reksadananya. Jadi unitnya otomatis akan bertambah setiap bulan. Perhitungan jumlah unitnya itu sesuai dengan NAV saat itu. Terakhir RDO ini atau reksadana obligasi ini membagikan dividen sebesar 6,49 itu pada tanggal 6 Januari 2026, barusan beberapa hari yang lalu. Nah, ini reksadana obligasi yang pertama. Kemudian yang kedua ada Manulife obligasi unggulan kelas A. Nah, bulan lalu di bulan Desember reksadana ini membagikan dividen sebesar 14,22 rupiah per unit. Jadi kalau misalkan unit kita yang kita miliki itu banyak, maka dividen yang kita terima juga akan banyak. Ya, reksadana ini dapat dibeli dengan minimal pembelian Rp10.000. Ini reksadana obligasi yang kedua yang juga rutin membagikan dividen setiap bulan. Reksadana ketiga yaitu Spring Investment Yield Discovery kelas A. Ya, reksadana ini minimal dapat dibeli dengan uang Rp10.000 ya. Kemudian pada bulan sebelumnya di bulan Desember 2025 membagikan dividen dengan nominal Rp6,97 per unitnya. Ini reksadana obligasi yang ketiga. Reksadana obligasi yang keempat adalah Batavia Dana Obligasi Ultima. Reksadana Batavia Dana Obligasi Ultima ini juga membagikan dividen setiap bulan ya. Terakhir pada tanggal 8 Januari bulan ini, 8 Januari 2026, reksadana ini membagikan dividen sebesar Rp11,8 per unitnya. Reksadana ini dapat dibeli dengan minimal Rp10.000 ya. Jadi kalau melihat dari grafiknya itu grafiknya naik ya. Untuk reksadana obligasi itu tingkat risikonya rata-rata sedang semua ya. Dan reksadana yang terakhir yang nomor 5 adalah Schroder Dana Andalan 2 ya. Juga reksadana obligasi, minimal pembeliannya Rp10.000. Nah, ini kalau dilihat dari pembagian dividennya, dia juga rutin setiap bulan memberikan dividen. Pada bulan ini, bulan Januari 2026, reksadana ini membagikan dividen sebesar Rp3 per unitnya. Jadi rutin, ya, tidak berubah ya. Jadi untuk reksadana ini kita dapat memprediksi kira-kira misalkan kita beli berapa, nanti akan mendapatkan dividennya itu berapa. Nah, sebetulnya ada lagi reksadana obligasi yang juga rutin membagikan dividen, namun pembagian dividennya setiap 3 bulan sekali. Namanya BNI AM Short Duration Bond kelas indeks kelas R1 ya. Jadi kalau kita lihat di pembagian dividennya ini setiap 3 bulan. Jadi di bulan April, Juni, September, dan Desember.
di bulan 4, di bulan 6, di bulan 9, dan di bulan 12. Nah, reksadana obligasi BNI AM Short Duration Bond Index kelas R1 ini dividen yang dibagikan tidak dalam bentuk unit, tetapi dalam bentuk cash ya, uang ya. Jadi uangnya akan otomatis masuk ke rekening dana nasabah atau RDN-nya. Namun reksadana ini membagikan dividen setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi dari kelima reksadana obligasi yang rutin membagikan dividen tersebut, saya sudah buatkan kalkulatornya. Nah, ini dia kalkulatornya. Jika seandainya kita menginvestasikan uang yang kita miliki dengan nominal 10 juta rupiah misalkan ya, nah, kita akan melihat reksadana mana yang memberikan keuntungan dividen yang paling besar. Setelah saya hitung berdasarkan NAV atau harganya ya, saya peroleh bahwa BNI AM dana pendapatan tetap makara investasi ini yang nominal dividennya yang paling besar. Nah, untuk diketahui ya, berinvestasi di reksadana obligasi resikonya itu sedang jika dibandingkan dengan kita berinvestasi di reksadana pasar uang yang risikonya relatif rendah ya. Nah, sobat sekalian, apakah punya reksadana obligasi? Jika ada, dapat dibagikan di kolom komentar ya. Kita sama-sama berdiskusi. Demikian, sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.